Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita memasuki masa Prapaskah dan kita akan mengawali masa Prapaskah itu dengan ibadah Rabu Abu. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Umi Rahayu. Hari Rabu Abu menandai masa Prapaskah yang berlangsung selama 40 hari atau 6 minggu. Inilah masa pergumulan, penuh tantangan dan godaan, sekaligus masa penyesalan dan pertobatan. Kita membutuhkan kekuatan iman dan spiritualitas yang murni untuk menjalaninya karena kita fana, rapuh dan lemah. Kita hanya debu. Oleh sebab itu, mari tunduk dalam kerendahan hati di hadapan Allah serta memohon rahmat dan kuasa-Nya untuk menguatkan kita sehingga kita tabah melangkah dengan meneladani Kristus di saat masa-masa derita dan sengsaranya untuk terus berjalan sambil memikul salib sampai tiba di hari kemenangan, yaitu Paskah. Saudara-saudara, marilah berdiri. Kita masuk hadirat Tuhan dan berdiam di hadapannya dalam doa dan nyanyian. Terimalah salam, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagimu juga. Biarkan diri dan jiwa kita tenang, bergerak dalam nyanyian, berteduh dalam doa, serta hanyut dalam kekayaan firman Tuhan.
berdoa. Bapa yang Maha Kasih, di hadapan-Mu kami bersujud. Pandanglah kami insan yang lemah ini. Biarlah kami boleh menetap kekudusan hadirat-Mu dan mendapatkan cinta kasih-Mu. Di saat hati, jiwa, dan seluruh hidup kami berada dalam gerak dan juang di tengah kondisi dunia ini, Engkaulah kekuatan kami. Karena itu dalam keteduhan hati kami mencari-Mu. Kami mengetuk pintu-Mu, Tuhan. Membuka hati agar Engkau mengajarkan kami untuk menjadi orang-orang yang tangguh menghadapi terpaan badai kehidupan ini. Ya Yesus, bimbinglah kami yang duduk di kaki-Mu saat ini, agar kami dapat merasakan indahnya perjumpaan dengan-Mu dalam doa, nyanyian, dan firman. Amin. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Sa
Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ingatlah akan masa lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ketika Engkau terus mengetuk hati kami untuk mengingat-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami, saat ini Tuhan, di malam hari ini, kami ingin menghayati makna penderitaan-Mu melalui perenungan di malam hari ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami memahami apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, sehingga kami senantiasa memancarkan sinar terang Kristus dimanapun kami berada. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di malam hari ini terambil dari surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 4-5 yang menyatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia seperti apakah yang sedang kita hadapi saat ini? Dan bagaimanakah cara kita menghadapi dunia ini? Apakah kita menghadapinya dengan banyak keluhan, ataukah dengan perjuangan-perjuangan? Ataukah banyak perenungan yang kita lakukan? Atau kita hidup dalam sikap apatis atau acuh tak acuh? Mari saudara-saudara kita melihat surat Yohanes pada saat ini. Surat Yohanes menyatakan kepada kita bahwa iman itu mengalahkan dunia, dan iman itu lahir dari Allah. Beriman berarti percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Pertanyaannya bagi kita, dunia seperti apakah yang dihadapi oleh orang-orang Kristen di zaman surat Yohanes ini? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia yang dihadapi oleh orang-orang Kristen di zaman surat Yohanes adalah dunia yang mengembangkan filsafat hidup bahwa apa yang sakral itu terpisah dari apa yang
sekuler. Karena itu tidak ada hubungan antara yang sakral dan yang sekuler. Sehingga kita sering mendengar orang sampai saat ini yang masih memisahkan hal itu mengatakan, saya akan bekerja untuk urusan duniawi. Tetapi ketika ia berbicara soal ibadah-ibadah, dia mengatakan itu adalah kehidupan yang sakral. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang sakral dan yang sekuler dipisahkan atau terpisah. Karena itu ketika orang-orang pada zaman itu berbicara soal Yesus, maka Yesus yang adalah dikatakan daging itu adalah sesuatu yang keliru. Bagi filsafat ini, Yesus seakan-akan seolah-olah ada dalam daging. Yesus sendiri sebenarnya tidak ada di dalam daging. Namun Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah daging dan tulang, karena Yesus adalah Allah dan Yesus sekaligus adalah manusia. Filsafat yang lain yang muncul pada saat itu adalah filsafat yang memisahkan antara yang jasmani dan yang rohani. Artinya bahwa ketika seseorang mengaku percaya kepada Yesus, maka ia diampuni dan pengampunan itu berlaku seumur hidup. Apapun yang dilakukan oleh tubuh tidak akan mempengaruhi keselamatan yang sudah mereka terima, sekalipun tubuh itu melakukan perbuatan dosa. Tidak akan mempengaruhi keselamatan yang sudah mereka terima karena pengampunan yang daripada Allah. Bagi mereka tidak ada hubungan antara tubuh dan jiwa. Tubuh adalah hal yang jahat dan jiwa adalah hal yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes menyatakan bahwa pengampunan berlaku bagi petobat yang sejati. Apa yang dilakukan oleh tubuh itu mempengaruhi kehidupan kerohaniannya atau mempengaruhi pengampunan Allah dalam kehidupannya. Bagi Yohanes, yang diperlukan dalam kehidupan orang percaya adalah petobat yang sejati. Ciri dari petobat yang sejati adalah yang pertama, selalu berpikir tentang Kristus yang manusia adalah juga Kristus yang ilahi. Yang kedua, selalu sadar bahwa ia adalah anak Allah, sehingga ia selalu belajar untuk hidup dalam tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Petobat sejati adalah orang yang selalu belajar hidup benar di dalam Tuhan dengan cara melakukan perintah-perintah Tuhan. Mengasihi Kristus diwujud nyatakan dalam kasih-Nya kepada saudara-saudaranya. Dunia seperti inilah yang menurut Yohanes ditaklukkan oleh orang yang beriman. Mengapa? Sebab iman di dalam Kristus bersifat kemenangan. Iman berarti berkeyakinan bahwa Allah mengambil bagian dan berkenan kepada manusia. Memiliki iman berarti memiliki pertahanan untuk melawan bahaya-bahaya yang disebabkan oleh dunia. Seperti misalnya tekanan-tekanan yang ada di dunia ini, standar-standar dunia, daya tarik dunia yang membawa manusia kepada untuk bermusuhan kepada Allah. Iman bagi Yohanes adalah alat penangkal yang ampuh untuk melawan dunia. Yang kedua, saudara-saudara, iman memiliki kekuatan untuk menghadapi serangan. Serangan apa saja yang dihadapi oleh orang beriman? Rasa kecewa, keadaan yang frustasi, keputusasaan, kegagalan hidup, duka cita, dan sebagainya. Iman memberikan kekuatan untuk menghadapi
hal-hal itu. Yang ketiga, saudara-saudara, iman memiliki pengharapan mengenai kemenangan yang tidak terbinasakan. Yesus telah mengalami banyak hal. Ia dicap sebagai orang yang bersahabat dengan orang-orang berdosa. Ia dicap sebagai seorang bidat. Ia dihakimi, ia dipermalukan, ia disalibkan, dan dia dikuburkan. Dunia berjuang untuk melenyapkan Yesus, namun dunia gagal karena Yesus bangkit menang atas maut. Orang yang beriman, saudara-saudara, akan berhadapan dengan dunia yang ganas ini. Diperlakukan buruk, mendapatkan tawaran-tawaran yang membawanya untuk meninggalkan Yesus. Namun, jika ia berada dalam kesadaran bahwa dirinya adalah anak Tuhan, maka ia akan tetap mempertahankan iman yang dimilikinya dan ia hadir sebagai pemenang. Orang beriman hidup sebagai pemenang di tengah ganasnya dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada malam hari ini? Rabu Abu adalah awal menolong kita, awal untuk menghayati iman kita kepada Kristus yang menderita untuk kita, karena Ia mengasihi kita. Ia bersedia menderita untuk kita. Ia menyatakan kepada kita kasih-Nya, bukan hanya hatinya, tetapi kasih itu berbicara soal salib. Kasih tidak hanya berbicara soal hati, kasih berbicara soal salib. Kasih berbicara soal penderitaan. Ketaatan Yesus kepada Allah adalah bukti kasih-Nya. Saudara-saudara, beriman kepada Kristus berarti berani memasuki jalan derita yang telah Yesus alami ketika Ia ada di dunia ini. Beriman kepada Kristus berarti sadar bahwa kita adalah anak Tuhan dan hidup untuk menaklukkan dunia. Yang artinya anak Tuhan adalah yang pertama mengenal bahwa pengampunan dan mengenal Yesus selalu di dalam hidupnya. Yang kedua, selalu bertumbuh dan mendewasa. Pertumbuhan dalam perenungan firman Tuhan dan menang dalam menghadapi peperangan iman di dunia yang ganas ini. Seperti misalnya, pada satu sisi kita berhadapan dengan tekanan-tekanan yang kita hadapi. Bukan hanya soal COVID-19, tetapi kita juga berhadapan dengan tekanan-tekanan kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Kita juga mungkin berhadapan dengan tekanan-tekanan atas perasaan gagal dan perasaan tidak berdaya. Tekanan-tekanan atas kecemasan di masa yang akan datang. Pada sisi lain, saudara-saudara, kita tidak membedakan antara dunia yang sakral dan dunia yang sekuler. Dimanapun kita berada, seharusnya kita berpikir bahwa kita berada dalam sakralitas realitas relasi kita dengan Tuhan. Baik ketika kita ada dalam pekerjaan, relasi dengan orang lain, maupun hidup bertetangga dan sebagainya. Yang ketiga, memiliki kekayaan pengalaman bersama Tuhan, hadir sebagai petobat baru, yang sungguh-sungguh menghayati kasih dengan sukacita. Mengasihi saudara-saudara seharusnya tidak dilihat sebagai sebuah beban, sebab kita sadar kasih bukan hanya berkaitan dengan soal hati. Kasih bukan hanya berbicara tentang hati, namun kasih juga berbicara tentang salib. Kasih berbicara tentang jalan derita. Mari saudara-saudara, kita memasuki minggu-minggu Prapaskah yang akan kita jalani ini dalam penghayatan akan penderitaan Kristus, agar kita selalu hadir sebagai pemenang iman di tengah ganasnya dunia ini. Iman adalah alat penangkal yang melawan bahaya hidup.
Iman adalah kekuatan menghadapi derita. Iman adalah pengharapan dalam kemenangan. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari dalam keteduhan kita merenungkan penderitaan Kristus untuk kita hayati selama masa Prapaskah, yang mengingatkan kita bahwa kasih berbicara tentang salib, kasih berbicara tentang jalan derita, yang berbicara juga bahwa kita adalah abu yang akan kembali menjadi abu. Kau bagai abu
dalam kasih-Nya. Kau bagai abu, lemah tubuhmu. Kau bagai abu, fana ragamu. Ada batasnya, takkan abadi. Serahkan hidupmu dalam kasih-Nya. Saudara-saudara, kita akan berdoa secara pribadi. Mari kita letakkan tangan kanan kita di atas dada kiri kita sebagai bentuk kerendahan hati kita yang sungguh di hadapan Allah karena ketidaklayakan kita, sebagai pengakuan kita untuk menghayati jalan derita Kristus. Mari kita masuk dalam perjumpaan dengan Tuhan. Di hari ini Tuhan, kami akan menghayati masa penderitaan-Mu. Dan tolong kami Tuhan, supaya dalam penghayatan akan sengsara-Mu, kami semakin dekat kepada-Mu. Kami melihat segala pergumulan, perjuangan hidup, tantangan hidup, tawaran-tawaran dunia, bahkan segala sesuatu yang kami rasakan di dalam kehidupan kami merupakan bagian ataupun ungkapan cinta-Mu atas hidup kami. Dan dalam penghayatan akan penderitaan, perjalanan sengsara-Mu, kami pun dapat menghayati dan memaknai cinta kami kepada Tuhan lewat seluruh kehidupan
yang penuh dengan pergumulan, perjuangan, tantangan kehidupan. Sebab kami meyakini bahwa dimanapun kami berada, Tuhan senantiasa melingkupi kami dengan cinta kasih Tuhan. Dan kami pun belajar akan makna kasih. Kasih yang dapat kami maknai dalam derita Kristus yang senantiasa menolong kami untuk melihat Kristus sebagai teladan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk perenungan di malam hari ini. Ajarlah kami untuk senantiasa menghadapi dunia ini dalam cinta kasih kami kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Tuhan Yesus, di hari ini kami mengawali masa Prapaskah, masa di mana kami mengingat perjalanan hidup dan pengorbanan-Mu bagi kami. Ajarlah kami untuk menghayati pengorbanan-Mu dalam ucapan syukur melalui hidup dalam kasih yang tulus dan murni akan Engkau dan orang lain. Terimalah ucapan syukur kami yang kami bawa dengan hati yang memuji dan menyembah-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masukilah dan jalanilah masa Prapaskah ini dalam penghayatan akan penderitaan Kristus yang bersedia menderita bagi kita, agar kita tetap kuat, teguh, dan tekun menjalani pergumulan hidup saat ini. Saudara, marilah kita berdiri. Angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.